Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today is our last meeting before you face the midterm test. Yeah, next week you will face the midterm test. So what will we do today is to clarify atau untuk review tentang materi yang sudah kita pelajari. Ya, there are two texts that you learn in this lesson, yaitu ada narrative dan juga recount text. Oke. Last week kalian sudah belajar sudah mengerjakan daily test, ya. Dan di sini saya juga mau membahas sedikit tentang passive voice. Di sini saya ambil contoh Google Form-nya dari 10 IPS 1 ya, untuk 10 IPS lain dan 10 MIPA 6 diikuti saja karena ini memang sama semua pertanyaannya ya. Kita mulai dari passive voice dulu yang paling mudah, paling singkat maksudnya. Oke, passive voice itu adalah kebalikan dari active voice ya. Saya mau clarify saja. Kalian sudah belajar sendiri apa itu passive voice dan bagaimana rumusnya, kalian silakan mencatat sendiri juga ya. Jadi basicnya adalah kalau di active itu dia subject plus verb ya. Kalau di passive voice, saya hapus deh, subject plus verb. Kalau di passive voice berarti subject plus to be ya, baru plus verb 3. Seperti itu ya. Ini saja ininya perbedaannya. To be-nya apa? Silakan disesuaikan dengan active form-nya seperti apa. Kalau dia ini simple past, berarti di sini dia nanti juga akan pakai was gitu. Kalian silakan lihat sendiri rumusnya seperti apa ya. Oke, kita lihat dari sini. The house bla 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 in 1645. Dari tahun ini kita sudah lihat bahwa ini adalah past, kejadian yang terjadi di masa lalu. Berarti kita harus mencari yang to be dan juga verb 3. To be-nya kita harus cari yang past. To be dari the house ini aslinya kan is. Di sini ada is. Tapi untuk past-nya, past formnya adalah was. Oke, berarti di sini yang ini saja, ini dan ini juga salah ya. Kita tinggal punya dua option di sini. Nah, to be-nya yang mana? Yang verb 3. Kalau verb 3 itu berarti yang ini, paten T, bukan berakhiran dengan D ya, yang berakhiran dengan T. Kalau ini berarti dia verb 1, kalau yang ini verb 3. Berarti jawabannya yang ini, was spelled. Begitu ya. Oke, kedua, A Hard Day's Night, ini ada petiknya, berarti dia ini adalah judul bla 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 by the Beatles. Oke. By the Beatles, berarti suatu judul ini ditulis oleh Beatles. Oke. Berarti dia kalau ditulis itu masa sekarang atau masa lalu? Masa lalu ya. Berarti kalau masa lalu harus to be-nya masa lalu juga. Ada yang tidak pakai to be ini pasti salah ya, karena passive voice itu selalu ada to be-nya. Oke, tinggal kita pilih was atau were. Di sini judulnya hanya satu, berarti dia was bukan were. Ya. Lalu verb 3, berarti jawabannya ini, was written. Kenapa bukan yang ini? Karena T-nya kurang satu gitu ya. Oke. Lagi, the apartments bla 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 every day. Nah, every day ini berarti setiap hari. Setiap hari itu pasif atau present. Kalau setiap hari berarti present ya, bukan terjadi di masa lampau saja, tapi terjadi secara rutinity, kontinuitas, secara rutin. That is why kita menggunakan simple present tense sebagai active formnya. Kalau passive formnya berarti dia menggunakan to be sama, tapi to be-nya adalah untuk simple present. Simple present menggunakan are atau is, bukan were. Kalau were ini past ya. Nah, kita lihat the apartments. Oke, di sini ada
s-nya di sini. Berarti dia itu lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti dia menggunakan to be are. Kalau is hanya satu, kalau are lebih dari satu, ya. Berarti kita menggunakan are cleaned. Kebetulan di sini tidak ada pilihan are yang lain, berarti jawabannya yang ini, are cleaned. Dia sudah tepat menggunakan verb ketiga juga. Oke, lanjut ya. My laptop bla 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 last month. Oke, di sini ada last lagi berarti masa lampau. Kalau masa lampau berarti to be-nya was. Tinggal kita pilih verbnya, stolen atau steal. Kalau verb 3 berarti stolen. Steal ini verb 1. Gitu ya. Oke, kalau yang terakhir ini, wine bla 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 from grapes. Wine itu terbuat dari apa ini? Anggur, ya, terbuat dari anggur. Berarti dia ini adalah sebuah fakta. Kalau fakta berarti dia menggunakan simple present. Kalau simple present to be-nya adalah is atau are. Karena dia wine, di sini kita pakai is. Tidak ada wine are, pakai is. Wine is made from grapes. Seperti itu ya. Sekarang kita coba rubah salah satu dari ini aja. Kita coba yang nomor 1 aja deh. Oke. While Mr. Taylor was driving down highway, a police officer pulled him over and gave him a speeding ticket. Oke. Yang kita rubah adalah yang mana? Kita artikan dulu ya. Ketika Pak Taylor berkendara ke highway 101, a police officer, seorang petugas polisi, meminggirkan dia dan memberinya speeding ticket. Oke. Dia menjadi yang berarti yang dipinggirkan itu adalah sorry. Yang dipinggirkan itu adalah si Mr. Taylor. Yang dipinggirkan adalah si Mr. Taylor. Jadi kita rubah Mr. Taylor dipinggirkan oleh police officer. Kita rubah menjadi he was pulled over. Kenapa? Karena di sini adalah pulled. Kalau pulled ini verb 2. Kalau verb 2 berarti dia simple past. Kalau simple past berarti to be-nya juga harus kita rubah menjadi simple past di sini. He was pulled, tetap sama. Verb 2 sama verb 3-nya bentuknya sama. He was pulled over. Oke, terus gave-nya di sini kita rubah menjadi given. Loh, Miss, kenapa nggak pakai was given lagi? Oh, tidak perlu karena di sini sudah ada n. Berarti dia ini sudah termasuk ke dalam was-nya di sini. Paham nggak? Karena dia di sini sudah ada was di depan dan di sini dihubungkan dengan n, berarti dia ini namanya parallel structure. Kita kapan-kapan akan belajar tentang parallel structure ya. Oke. Dia di sini kasih to be-nya past tense was, lalu dirubah menjadi verb 3 dua-duanya. Gitu ya. Oke, coba yang ini deh kita buka jawabannya bagaimana. Jawabannya yang begini ternyata. Someone killed 20 civilians in the bomb explosion. Sedangkan yang ini jawabannya adalah the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Oke, dua ini silakan kalian analisis sendiri bagaimana perbedaannya ya. Oke, kita masuk ke daily test aja secara singkat. Di sini kemarin kalian sudah mendengarkan listening about calon arang, lalu kita jawab. Who had magical power? Sudah jelas yang punya magical power adalah si calon arang, ya. Lalu ada where did calon arang live? Di mana? Di Kirah Village. Who was her daughter? Anaknya namanya Ratna Mangali. Lalu why did nobody want to marry Ratna Mangali? Kenapa tidak ada yang mau menikah? Karena mereka takut dengan ibunya. Ibunya Ratna Mangali adalah si calon arang. Lalu siapa yang mencuri bukunya? Yang mencuri bukunya adalah Ratna Mangali atas suruhan suaminya yaitu Empu Bahula ya. Oke, kalau ini Roro Jonggrang, pasti kalian sudah tahu cerita tentang Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrang whose beauty was very
famous ya in the land was the daughter of Prabu Baka. Gampang. So to refuse politely, she made a apa? A convention atau ini ya. Apa sih namanya ini? Bahasa Indonesia convention itu apa ya? Penawaran gitu. Ya, membuat penawaran terhadap siapa yang mau menikahi Roro Jonggrang itu untuk supaya tidak menikah. Dia itu membuat penawaran dan syarat gitu, memberikan syarat. The people called Prambanan Temple and the princess statue or Roro Jonggrang statue. Namanya ini adalah penjelasan dari princess statue itu namanya apa? Ini Roro Jonggrang. What is the person in the legend called? Apa? Kalau di dalam legend berarti si pemerannya, orangnya itu dinamakan dengan karakter. Oke. Sedangkan kalau behaviornya dari seorang karakter itu berarti namanya characteristics. Seperti itu ya. Oke. Who is the figure told in the text? Adalah si John Mauchi. What is ENIAC? ENIAC kepanjangannya dari apa? Dari Electronic Numerical Integrator and Computer. When was ENIAC cooperated? Berarti kalian tinggal cari tahunnya. Pasti terlihat jelas ya. Tahunnya adalah 1945. Okay. What is the appropriate word to change what regarded? It was regarded as the first successful. Berarti dia itu lebih cocoknya considered. Bagaimana caranya, Miss, kalau saya nggak ngerti semuanya ini? Taunya cuma told atau asked. Selainnya nggak tahu, berarti kalian harus banyak-banyak membaca ya, nak ya, supaya vocabulary kalian lebih banyak lagi gitu. Oke. What is the meaning of contained? Contained, coba kita lihat. It occupied bla 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 bla, weight more than bla bla bla, and contain more than bla 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 bla. Oke, berarti dia contain di sini mengandung ya. Mengandung sekian sekian sekian. Oke. Berarti yang isinya adalah yang berisi. Begitu ya. Oke. That's all for our today lesson. Kalian sekarang silahkan mempelajari kembali tentang naratif dan juga tentang recount. Recount di sini nanti kalian akan mendapatkan teks tentang kejadian-kejadian bersejarah di Indonesia. Loh, Miss, kalau kejadian bersejarah di Indonesia perbedaannya apa dengan naratif? Naratif kan juga ada problemnya. Sedangkan kalau cerita bersejarah kan juga ada problemsnya. Iya, sama-sama ada problemsnya. Tetapi coba kalian lihat, kalian baca lagi ya recount teks di halaman ini, kalian lihat apakah dia itu ada permasalahan. Dia mungkin kadang-kadang menceritakan tentang suatu masalah, misalkan Bandung Lautan Api, gitu, itu kan sebuah masalah ya. Tapi dia itu tidak menceritakan dari awal sampai akhir bagaimana seperti di naratif. Dia itu hanya menceritakan runtutan peristiwanya, misalkan dari pada tahun sekian Belanda memasuki Indonesia, lalu pada tahun sekian apa yang terjadi, gitu saja. Kalau di naratif itu ada seperti ini ya, naik turunnya. Kalau di naratif itu berbeda. Kalian rasakan perbedaan membaca naratif dan juga membaca recount. Biasanya lebih sukanya baca naratif karena lebih fairy tale biasanya. Oke ya. Kalau if you have any problems, if you have any questions, you can ask me for further information or further clarification. Boleh kalian langsung WA pribadi saya. Lalu juga silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Untuk yang belum presentasi juga silakan menghubungi saya, karena kalian yang memerlukan ya, bukan saya. You are the one who needs, not me. This is for you, this is not for me.
Thank you for your attention. See you later. Good luck for your midterm test. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.